Selamat pagi semuanya. Nah, hari ini kita udah masuk ke materi baru yaitu Microsoft Excel 2016. Nah, sekarang kita akan coba mengerjakan praktikum Microsoft Excel 2016 bagian yang pertama. Nah, untuk yang pertama ini bisa dilihat di modul halaman 117, yaitu PT Sipahem. Nah, langsung aja kita buka Microsoft Excel-nya. Nah, untuk ketiknya berarti kita ketik dulu untuk masing-masing. Untuk formatnya nanti kita atur belakangan. Nah, kalau misalkan udah diketik semua, sekarang kita atur dulu. Untuk tulisan sum sampai median ini dia rata kanan, jadi kita atur di bagian alignment, di tab menu home, alignment, lalu kita pilih yang align right. Nah, lalu karena dia ada kotaknya, ini namanya border, maka kita akan atur bordernya, kita blok. Lalu kita ke tab menu home, bagian font, kita pilih di bordernya. Kita pilih yang all borders karena kita akan bikin tiap selnya itu ada garisnya. Begitu juga dengan yang lain. Kita langsung klik aja karena kita udah atur. Nah, lalu untuk tulisan PT Sipahemnya dia agak tengah dan beberapa kolom itu dijadiin satu kolom. Beberapa sel dijadiin satu sel. Nah, berarti kita caranya itu pakai merge and center, kita blok dulu. Tengahnya itu sampai kolom harga, maka kita bloknya sampai kolom harga. Lalu kita ke bagian alignment dan kita pilih yang merge and center. Begitu juga dengan yang bawahnya, yang daftar pembeli tahun 2016, kita merge and center juga. Lalu untuk tulisan PT Sipahemnya kita gedein biar sama. Nah, ini kita lebarin dulu untuk lebar kolomnya. Nah, kalian lihat untuk yang tulisan kode barang, nama pembeli, karakter pertama dan karakter terakhir, dia itu modelnya itu tulisannya satu sel tapi tulisannya itu dua baris. Nah, caranya itu kita akan pakai yang namanya wrap text. Nah, jadi kita arahin dulu kursornya ke sel kode barang, kita ke bagian alignment, lalu kita pilih yang wrap text.
Nah, jadi nanti dia satu sel itu tulisannya ada 2 baris. Nah, kalau misalkan kalian udah klik wrap text tapi dia tulisannya masih 1 baris, nah kalian tinggal kecilin aja kolomnya, nah nanti dia bakal otomatis ada di bawah. Begitu juga yang nama pembeli, kita klik wrap text. Nah, ini kan masih 1 baris, kita kecilin, nanti dia bakal jadi 2 baris. Terus yang karakter pertama juga kita wrap text. Nah, ini aku samain aja dia sampai dan, berarti aku lebarin lagi. Nah, terus kalau misalkan ininya kalian merasa masih agak terlalu lebar ke bawah, kalian tinggal blok aja, nggak usah diblok deh. Kalian tinggal arahin aja kursornya ke sini. Nah, kalian geser sampai dia agak kecil. Nah, terus dia tulisannya itu kan modelnya di tengah semua. Nah, berarti kita blok dulu. Terus kita tengahin, kita ke bagian alignment, kita klik yang center, sama kita klik yang atasnya yang middle align. Jadi tulisannya itu bisa ada di tengah. Begitu juga untuk yang tulisan ini, kita tengahin aja semuanya. Kita center, terus kita middle align. Lalu yang ini juga. Nah, untuk yang tulisan nipper and pen cutter ini berarti kita akan wrap text supaya dia jadi 2 baris. Terus kita center sama middle align. Nah, berarti untuk desain semua sudah mirip. Kita tinggal hitung dan tinggal kita isi. Nah, langsung aja kita ke petunjuknya. Untuk petunjuk yang pertama, karakter pertama dan karakter terakhir diambil dari kode barang. Nah, berarti kita lihat kode barangnya itu ada awalannya itu ada H, R, M, H. Terus kode barangnya belakangnya G semua sama. Nah, caranya gimana? Nah, berarti caranya ini kita akan pakai left untuk kita ambil karakter yang dari kiri, terus kita pakai right untuk ambil karakter dari kanan, sama kita akan pakai fungsi concatenate, jadi supaya bisa digabungin. Nah, berarti langsung aja kita tulis. Kita akan gabungin dulu, jadi kita tulis dulu formulanya concatenate, terus kita buka kurung. Nah, kita akan ambil karakter yang kiri dulu, karena kan karakternya itu ada HG, RG, MG. Nah, yang duluan itu kan yang kiri, berarti kita pakai yang fungsi left duluan. Kita tulis left, terus buka kurung lagi. Nah, kita masukin sel mana yang mau kita ambil karakter di sebelah kirinya. Kita kan mau ambil yang di kode barang, berarti kita klik selnya yang ini, terus kita pakai titik koma. Lalu kita mau ambil berapa karakter? Nah, kita cuman mau ngambil huruf H-nya doang, berarti kita cuman ambil 1 karakter atau 1 huruf. Jadi kita tulis saja 1. Terus kita tutup kurung. Nah, kita udah ambil yang karakter huruf sebelah kiri. Sekarang kita mau ambil yang huruf sebelah kanan. Berarti kita akan ambil dengan fungsi right. Nah, maka kita tulis dulu titik komanya untuk membedakan mana yang left, mana yang right. Terus kita tulis right. Kita buka kurung lagi, kita mau ngambil masih di sini yang sama. Nah, berarti kita arahin klik lagi selnya yang ini. Lalu kita juga sama, kita cuma mau ngambil 1 karakter atau 1 huruf, yaitu G doang. Berarti kita tulis 1. Kalau udah kita tutup kurung untuk yang right-nya. Nah, jangan lupa kita akan tutup dengan 1 tanda kurung lagi. Nah, kalau udah baru kita enter. Nah, jadi dia otomatis bakal ngambil 1 karakter paling kiri sama 1 karakter paling kanan, lalu nanti digabung jadi HG. Nah, untuk rumus selanjutnya kita nggak usah ketik lagi, ini kalian tinggal seret aja, arahin ke ujung sini sampai dia kayak ada tanda plus, terus kalian tinggal seret ke bawah. Nah, dia bakal otomatis. Nah, kalian bisa cek juga apakah sudah benar semua. Nah, ini udah sama HG, RG, MG sama HG.
Nah, kalau misalkan udah sesuai semua, kita bisa lanjut ke kolom selanjutnya. Ini aku kecilin dulu supaya lebih gampang dilihat. Nah, terus sekarang kita akan isi kolom grade. Nah, untuk isi kolom grade, diisi dengan ketentuan yaitu sebagai berikut. Nah, kalau misalkan karakter pertama dan karakter terakhirnya itu HG, maka grade-nya itu high grade. Lalu kalau RG maka real grade, terus MG maka master grade. Nah, kalau ada rumus, kalau ada ketentuan yang jika bla 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 maka, nah itu maka kita akan pakai fungsi if untuk mengisi kolom tersebut. Nah, berarti kita isi dulu sama dengan if, terus kita buka kurung. Nah, di sini kita masukin dulu logical test-nya. Logical test-nya itu kayak yang di kata-kata awal, jika bla bla bla. Nah, itu merupakan logical test. Nah, kita lihat ketentuan yang pertama, jika HG maka high grade. Nah, berarti kita tulis dulu kita mau acuan HG-nya itu dari mana? Dari sini. Nah, berarti kita klik selnya yang ini. Lalu kita tulis sama dengan, lalu kita tambahkan tanda petik, yaitu HG. Nah, jadi maksudnya itu kalau sel E5 itu isinya itu HG, maka kita akan ganti dengan tulisan apa? Nah, maka kita akan ganti dengan tulisan high grade. Nah, jadi kita tambahin dulu tanda titik komanya. Nah, kalau misalkan E5-nya itu benar HG, maka kita akan ganti dengan apa yang benar. Nah, yang benar itu kan adalah high grade. Jadi kita tulis dengan tanda petik juga high grade. Nah, jadi maksudnya kalau sel E5 itu sama dengan HG, maka akan diganti atau akan diisi grade-nya itu adalah high grade. Nah, kalau bukan, gimana? Nah, berarti kita bikin tanda koma. Nah, kalau bukan, berarti kita bakal isi apa? Nah, kita isi dengan yang real grade sama master grade. Nah, kita bikin lagi if-nya. If. Lalu, buka kurung lagi. Logical test-nya masih sama, yaitu sel E5. Kita buat lagi sama dengan. Nah, untuk ketentuan yang kedua itu, jika sel E5-nya itu adalah apa? Nah, kita masukin yang RG. Jadi, jika pilihan yang kedua itu RG, titik koma, maka kita akan ganti dengan real grade. Tutup. Nah, kalau misalkan dari pilihan itu sel E5-nya itu bukan HG, bukan RG, nah maka sisanya apa? Sisanya itu kan adalah MG. Nah, MG itu adalah master grade. Nah, jadi kita langsung aja tulis master grade. Kita nggak usah tulis lagi if E5 sama dengan MG. Jadi kalau misalkan rumus ketentuannya itu kayak ada 3 begini, jika bla 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 maka, nah berarti kita cuman bikin if-nya itu cuman 2 aja. Nanti yang master grade-nya itu atau yang pilihan terakhir itu kita bakal masukin di value if false-nya. Jadi kita tambahin master grade. Jadi kalau diartiin, jika sel E5 itu sama dengan HG, maka grade-nya adalah high grade. Kalau misalkan isi selnya itu RG, maka grade-nya real grade. Nah, kalau bukan HG atau bukan RG, maka kita akan isi dengan master grade. Nah, kalau udah, jangan lupa ditutup kurung. Nah, kita lihat tutup kurungnya itu ada berapa. Berarti ada 2. Ini satu yang merah, lalu satu lagi yang hitam. Nah, kalau udah kita enter. Nah, dia bakal otomatis ngisi nih. Nah, terus kita tarik lagi ke bawah. Nah, dia udah otomatis. Kalau HG high grade, RG real grade, RG real grade, dan MG itu master grade. Nah, sekarang kita akan isi kolom harga. Nah, sebelumnya untuk tabel bantuannya itu kita ubah dulu penulisan angkanya, formatnya. Kita ke tab menu home, lalu ke bagian number. Nah, kita lihat dia tulisan RP-nya itu agak dempet. Nah, kita bandingin nih bedanya currency sama accounting. Nah, kalau misalkan currency, dia RP-nya itu dempet. Ini coba aku lebarin biar lebih kelihatan.
Nah, kalau misalkan kalian pilih yang accounting, dia RP-nya itu agak jauh jaraknya. Beda kan kalau misalkan kalian pilih yang accounting sama yang currency. Nah, karena di sini dia dempet, maka kita pilih yang currency. Nah, dia 0,00-nya itu nggak ada. Nah, caranya gimana? Caranya kita ke bagian number, terus kita pilih yang decrease decimal. Jadi kita bakal ilangin nolnya. Kita pencet sekali, maka nolnya hilang 1. Kalau kita tambah nolnya, berarti kita pilih yang increase decimal. Nah, kita ilangin. Nah, udah sesuai. Sekarang baru kita isi untuk kolom harga. Nah, untuk kolom harga ini kan dia tabel bantuannya yang begini modelnya, yang ke samping kan. Nah, kalau yang modelnya ke samping itu kita akan pakai rumus HLOOKUP atau HLOOKUP. Nah, kalau ke bawah berarti dia pakai rumus VLOOKUP atau vertical lookup. Nah, untuk harga berarti kita pakai HLOOKUP karena dia modelnya itu horizontal. Nah, buka kurung lookup value-nya. Nah, maksudnya itu dasarnya. Nah, dasarnya itu kita dari mana? Dasarnya itu kita dari grade-nya kan. Kalian lihat yang di sini kan dia dibikin tulisan gitu. Kalau high grade harganya segini, real grade harganya segini. Nah, kita acuan high grade-nya itu dari sini. Nah, berarti kita pilih sel yang ini, yaitu F5. Lalu kita bikin titik koma. Nah, sekarang table array-nya atau tabel bantuannya. Nah, berarti kita blok dulu semua tabel bantuannya. Kita blok dari ujung sampai ujung. Kita blok. Kalau udah, kita klik F4. Kalau misalkan kalian keyboardnya itu masih yang belum FN, jadi kalian harus klik FN sama F4 barengan. Atau kalau misalkan kalian FN-nya itu udah nyala, berarti kalian tinggal pencet aja F4-nya. Nih, kayak misalkan sekarang aku pencet yang F4 di keyboard. Nah, dia kan nggak langsung muncul ya, malah diarahin ke browser. Berarti FN aku belum nyala. Nah, aku tinggal pencet FN, tombol FN di keyboard sama F4 barengan. Nah, nanti dia bakal berubah, di depannya itu ada tanda $. Maksudnya itu table array-nya itu kita bikin jadi absolute. Jadi nanti pas kita geser ke bawah buat ngisi baris-baris selanjutnya, tabelnya itu tetap di sini, dia nggak berubah jadi lebih ke bawah gitu. Jadi tetap tabelnya itu yang di sini yang kita blok. Nah, itu namanya absolute. Terus kita titik koma. Nah, row index 6-nya, nah kita kan butuh harganya. Harganya itu ada di baris kedua. Jadi kita akan tulis 2. Lalu kita titik koma lagi. Nah, di sini ada pilihan true atau false. Nah, kita isi aja dengan angka 0. Lalu kita tutup. Kita enter. Nah, udah otomatis kita seret ke bawah. Terus kita ganti format numberingnya, kita pilih yang currency, dan titik koma 00-nya kita hilangin. Nah, kita cek lagi apakah sama. High grade itu 225, real grade 300, sama master grade 525. Nah, kalau udah sama, berarti untuk kolom harga kita udah selesai isi. Nah, sekarang kita akan isi hadiahnya. Nah, untuk kolom hadiah itu diisikan berdasarkan tabel bantuan juga, tapi tabelnya itu yang ini, yang modelnya itu ke bawah atau vertikal. Nah, berarti sekarang kita akan isi dengan fungsi VLOOKUP. VLOOKUP. Nah, sekarang kita acuannya itu dari mana? Acuannya itu dari member. Kalau dia yes, berarti dia punya member, maka dia akan dapat hadiah nipper dan pen cutter. Nah, kalau misalkan dia nggak punya member, berarti hadiah dia itu pen cutter. Nah, kita acuannya dari mana? Nah, kita lihat acuannya itu dari sel ini, yaitu C5. Terus kita blok lagi untuk table array-nya, sama seperti tadi. Kita blok. Terus kita pencet lagi FN sama F4-nya atau langsung F4. Yang penting nanti tombol dolarnya itu bakal muncul. Nah, terus kita titik koma lagi. Nah, kita bakal pakai kolom keberapa? Nah, kita kan acuannya itu member. Nah, kita pengen ambil yang ada hadiahnya. Hadiahnya itu ada di kolom kedua. Berarti kita akan tulis 2, lalu 0.
supaya hasilnya itu benar-benar persis sama yang ada di tabel. Kalau udah, kita enter. Nah, ini kita lebarin aja. Terus kita geser ke bawah. Nah, apakah udah sesuai? Nah, kalau misalkan yes, berarti dia dapat hadiah nipper dan pen cutter. Kalau misalkan membernya nggak ada, berarti dia cuma dapat pen cutter. Nah, untuk tabel atas kita udah isi semua. Sekarang kita tinggal isi yang sum sampai median. Nah, untuk yang sum itu gampang. Kita tinggal tulis aja fungsi sum. Ini untuk menjumlahkan semuanya. Nah, kalian tinggal blok yang di kolom harga, kalian blok sudah sampai ke bawah. Nah, kalau udah, kita tutup kurung. Yang average juga sama. Kita pakai yang kolom harga, kita blok semuanya, lalu kita tutup. Nah, ini juga sama. Kita tinggal ganti aja untuk depannya. Yang terakhir median. Nah, ini kita ketengahin karena dia tulisannya itu agak ke tengah yang median. Kita pilih yang middle align. Nah, ini juga deh biar sekalian sama. Nah, jadi untuk sumnya itu kita jumlahin semua yang ada di kolom harga sini. Untuk average itu berarti kita ngitung rata-ratanya. Max itu berarti kita hitung yang paling besar itu berapa, atau nilai maksimalnya itu berapa, yaitu 525. Terus min, kebalikannya, kita ngitung nilai yang paling kecil atau nilai yang paling minimum. Nah, itu 225. Terus median, yaitu nilai tengahnya. Kalau diurutin dari kecil sampai besar, nilai tengahnya itu berapa? Nah, nilai tengahnya itu adalah 300.000. Nah, berarti untuk PT Sipahim ini udah selesai. Nah, berarti udah tinggal di save aja. Kalian bisa save, terserah kalian untuk namanya. Di sini aku bakal ketik aja praktikum Excel 1. Nah, kalau udah di-save, berarti untuk praktikum Microsoft Excel 1 ini udah selesai. Kalian udah bisa close Microsoft Excel-nya kalau udah di-save. Nah, terima kasih udah menonton. Kalau misalkan masih ada yang bingung atau masih ada yang kurang jelas, kalian bisa tanyain di grup atau bisa tanyain di chat. Thank you!